Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun masih dalam suasana online service. Tapi kita mau bersyukur bahwa Tuhan dari semula Dia telah ciptakan semuanya baik, semuanya baik. Amin. Di penghujung tahun 2020, biar apapun keberadaan kita mau tetap bersyukur. Baik tantangan yang telah kita hadapi, apapun itu, dan kita mau percaya dan bersyukur bahwa Tuhan selalu baik. Karena dari awal Dia ciptakan semua baik, semua baik. Puji Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian, dari semula telah Kau tetapkan. Biar Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, dan
setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya saudara-saudara? Luar biasa. Ya, kita sudah memasuki di bulan Natal. Ya, seperti yang kita lihat, pernak-pernik, ya, Natal sudah menghiasi di rumah Tuhan di gereja kita pada saat ini. Sudah beberapa bulan kita beribadah dalam service online, dan biarlah kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap berdoa, dan semuanya boleh cepat berlalu dan kita boleh kembali saling bisa bertatap muka dan menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita mau kembali naikkan pujian kita. Kita mau katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia juga bangkit untuk kita semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Bapa kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Bapa kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Bapa kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, Dia itu Allah kita, Dia itu sobat kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal.
Hari sebelumnya kita menaikkan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ya, shalom semua saudara yang ada di rumah, biarlah damai Natal itu menyertai kita semua. Sebelum kita memulai firman Tuhan, lebih dulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari yang cerah di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi itu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sehingga iman kami dapat bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau tolong pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat atau dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menyertai kami semua, dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi dan shalom semuanya saudara. Hari ini menjelang akhir tahun, saya mau memberikan satu judul khotbah Rest in Peace ya. Istirahat di dalam kedamaian gitu ya, atau mati di dalam kedamaian. Kira-kira seperti itu saudara. Rest in Peace biasanya tuh ada di nisan ya. Kalau orang meninggal di kuburan, kemudian di batu nisannya ada tulisan RIP, RIP, Rest in Peace gitu ya. Nah, mengapa demikian? Karena gini loh saudara, ada orang yang meninggalnya memang karena sudah tua gitu ya. Ada juga yang meninggalnya karena sakitan gitu. Ada juga yang memang meninggalnya karena COVID-19, karena situasi seperti ini ya. Ada juga yang meninggalnya tiba-tiba aja gitu ya. Di pagi hari nggak bernafas lagi, kira-kira seperti itu. Banyak cara ya untuk meninggal gitu. Kemudian ada juga orang yang meninggal di pesawat gitu ya. Karena serangan teroris mungkin, lalu ada bom meledak dan seterusnya saudara. Di dalam kekristenan kita seringkali menemukan hal ini,
Yang terpenting adalah bukan bagaimana kita meninggal, bukan bagaimana caranya kita meninggal, tetapi dengan siapa kita meninggal setelah itu. Ya, almarhum Bapak Gembala seringkali sudah mendengungkan hal tersebut ya, semasa hidupnya saat itu. Ya saudara, yang terpenting adalah bagaimana setelah kita hidup saudara, dengan siapa kita hidup, bukan waktu bagaimana kita matinya saudara. Tetapi setelah itunya saudara, bersama siapa kita meninggalnya saudara. Nah, untuk itu kita semua saudara yang masih mendengarkan khotbah ini tentunya, kita semua yang masih bernafas di muka bumi ini perlu belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Sehingga suatu hari nanti kita bisa seperti satu tokoh Alkitab yang bernama Simeon, kita bisa meninggalkan dunia ini dengan damai, sejahtera. Rest in peace, saudara. Nah, untuk itu mari kita belajar dari tokoh Alkitab ini sehingga hidup kita tuh memiliki hidup yang berkualitas, saudara. Tahun depan walaupun semakin sulit ya, tetap kita memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan tentunya. Mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai yang ke-35. Lukas 2 ayat 25 sampai yang ke-35. Saya akan bacakan ayat 25 lebih dulu. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara, ini kisah tentang Simeon ya, salah satu tokoh Natal bisa dikatakan seperti itu ya. Yang tentu biasa dikaitkan dengan tokoh satu lagi yang bernama Hana ya. Tetapi kita khusus membahas Simeon kali ini saudara. Siapa Simeon? Menurut tradisi di luar Alkitab, Simeon itu dikatakan seorang imam yang berusia kurang lebih 112 tahun. Tetapi tentu itu di luar Alkitab ya saudara. Itu bicara tentang tradisi ya. Tetapi apakah di Alkitab ada datanya? Tentu tidak. Tidak disebutkan berapa usianya dan apa jabatannya, tidak disebutkan saudara. Jika si Lukas, karena kan ini yang menulis Lukas ya saudara. Jika Lukas tidak menyebut usianya ataupun apa jabatannya, tentu tidak begitu penting saudara. Cuman kita bisa menganalisa bahwa usia Simeon ini ya sudah lanjut banget gitu ya. Udah tua banget gitu. Kenapa? Karena kan dia dinubuatkan untuk melihat Yesus Sang Juru Selamat, Mesias itu sendiri gitu. Sebelum dia meninggal, dan dia menanti itu di bait Allah tentunya. Jadi kemungkinan besar dia sudah sangat tua sekali. Nah saudara, dari kehidupan Simeon saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Sehingga hidup kita seperti hidup dia, dan hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Yang pertama adalah hidup benar dan saleh. Di ayat 25 yang sudah dibaca tadi, Simeon adalah orang yang benar dan saleh dikatakan. Orang benar dan saleh. Saudara,
benar. Kata benar di sini dikaios di dalam bahasa Yunaninya, yang artinya orang yang lurus, bajik, menaati perintah Tuhan. Itu arti kata dikaios. Ya. Kalau tadi kan, kalau saya sudah sebutkan, umurnya nggak disebutin berapa, jabatannya nggak disebutin sebagai siapa atau apa. Ya, dugaannya memang imam karena kan di ayat akhir-akhir dia memberkati Yusuf dan Maria gitu kan ya, kemungkinan ya dia seorang pemimpin rohani di situ kan ya, imam gitu. Tetapi tetap tidak disebutkan. Berarti saudara, Lukas tidak mempermasalahkan, Lukas tidak menekankan siapa si Simeon ini sebagai jabatannya saudara. Jadi tidak ditekankan jabatannya, tidak ditekankan berapa usianya, karena itu tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah dia hidup benar dan hidup saleh, saudara. Hidup lurus, bajik, menaati perintah Tuhan. Di dalam tulisan Lukas ini, hal ini tuh lebih mengarah kepada keteladanan hidup sebenarnya. Ya, hidup benar tuh ngomongin tentang keteladanan, bukan hanya sekedar sok benar atau ya dia orang benar gitu. Bukan saja seperti itu, tapi memang ini bicara tentang keteladanan hidup. Bahkan Zakaria, suami dari Elizabeth ya saudara ya, di kitab yang sama juga disebut mereka adalah orang-orang benar gitu ya. Mereka hidup benar gitu. Padahal mereka sedang mengalami situasi sulit. Apa itu? Mereka tidak memiliki anak yang dinanti-nantikan. Tidak. Karena mereka sudah tua, sudah lanjut usianya, tetapi mereka tidak memiliki anak, saudara. Sementara si Zakaria sendiri adalah seorang imam, Elizabeth keturunan imam besar Harun. Jadi bagi mereka itu masalah besar, saudara. Belum lagi bisik-bisik tetangga, belum lagi masalah dari keluarga, belum lagi dibilang aib dari keluarga, dan seterusnya, saudara. Itu yang mereka sedang alami. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka berdua, Zakaria dan Elizabeth, hidup benar di mata Tuhan. Bahkan dikatakan, ditambahkan lagi, tidak ada cacat celah gitu saudara. Itu Zakaria dan Elizabeth. Nah saudara, di dalam kisah Simeon ini, kata benarnya itu sama dengan apa yang dipakai oleh firman Tuhan yang dipakai oleh Zakaria dan Elizabeth, saudara. Waktu mengatakan hidup benar, dikaios, saudara. Dan kata orang benar ini sering kali disandingkan dengan nabi-nabi. Jadi bukan sembarangan orang, saudara ya. Di kitab Matius 10 ayat 41 misalkan, dan Matius 13 ayat 17, dan masih banyak lagi lainnya. Orang benar itu selalu disandingkan dengan para nabi, saudara. Jadi kata hidup benar ini tidak selalu bisa diterapkan pada semua orang. Ya. Karena mungkin orang Kristen yang berusaha hidup benar itu ya lebih sedikit jumlahnya. Dan dalam konteks ini ya Simeon salah satunya, saudara. Oke, selain hidup benar, dia juga hidup saleh. Saleh di dalam bahasa Yunaninya itu adalah eulabes. Eulabes itu bisa dikatakan adalah orang yang selalu berhati-hati dan teliti di dalam mengikuti peraturan masyarakat dan negara. Itu eulabes, saudara. Nah, jadi bisa dikatakan orang yang benar dan saleh, hidup benar dan saleh di sini adalah orang yang menaati perintah Tuhan serta berhati-hati ini di dalam mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, saudara. Ya bicara tentang Taurat tentunya kalau konteks Simeon dalam hal ini ya. Jadi bukan saja dia itu saudara, bukan sok benar, saudara, tetapi tapi dia berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk hidup saleh sehingga hidup dia menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingnya, saudara. Karena hidup benar ini bicara tentang keteladanan hidup, bukan sok benar, bukan disangka benar atau rasanya benar, bukan, saudara. Tapi memang dia berusaha untuk hidup benar dan saleh. Saudara, tentu tidak mudah ya untuk hidup benar dan saleh ya, apalagi di situasi juga seperti zaman sekarang ini, saudara ya. Saat saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, bukan memutuskan sih, lebih tepatnya saat saya ditabiskan menjadi hamba Tuhan tahun 2010 kalau saya tidak salah ya. Berarti 10 tahun yang lalu itu, saudara ya. 10 tahun yang lalu saya ditabiskan menjadi hamba Tuhan, dan di situ beberapa tahun kemudian saya menjadi seorang guru agama gitu ya. Jadi jelas tuh ya, udah guru agama hamba Tuhan lagi ya, jelas ya, saudara. Nah,
untuk hidup benar dan saleh itu harga yang harus saya bayar, saudara. Kenapa? Karena menjadi guru, apalagi guru agama, apalagi ada embel-embel agama Kristen, kemudian menjadi hamba Tuhan, sekaligus hamba Tuhan, dia harus menjadi teladan hidup. Bagaimana caranya? Ya hidup benar dan saleh. Itu harga yang harus dibayar oleh saya atau rekan-rekan sepelayanan saya yang lainnya, saudara. Gak mudah, saudara. Gak gampang untuk hidup benar dan saleh. Mengapa demikian? Karena ya sepanjang hidup saya pernah berbuat hal yang tidak benar. Saya pernah berbuat hal yang salah, ya, yang hal-hal yang tidak saleh, saudara, gitu. Nah, tetapi itu harga yang harus saya bayar. Saya harus berusaha tetap hidup benar, berusaha untuk hidup saleh. Makanya sekarang kalau saya update status atau posting foto beserta dengan caption atau kata-katanya, kalimatnya, itu saya benar-benar harus berpikir 2 kali, saudara. Mengapa? Jangan sampai kata-kata itu menjadi kata-kata yang sia-sia bagi orang-orang yang membacanya. Karena ya tentu follower, ya banyak guru juga, banyak hamba Tuhan juga banyak murid, saudara. Nanti kalau dibilang, ya lo bisa ngajar doang, khotbah doang, munafik lo, hidup lo juga kagak bener gitu kan ya, saudara. Itu harga yang harus saya bayar, hidup benar. Jadi nggak boleh lagi tuh belajar untuk tidak mengeluarkan kata yang sia-sia lagi tuh, ya. Itu harus saya kerjakan, saudara. Harus dilakukan. Jadi bisa dikatakan hidup benar dan saleh adalah memang harga yang harus dibayar. Nggak gampang bukan berarti nggak bisa, saudara. Karena di saat kita berusaha hidup benar dan saleh, akhirnya pun ada yang berkata, lo so bener lo, so suci lo, so bener lo, so saleh lo, kira-kira kayak gitu. Saudara, tapi kita perlu sadari bahwa satu hal, hidup benar dan saleh itu bukan tuntutan hamba Tuhan saja. Itu bukan tuntutan guru agama saja, saudara. Itu tuntutan kita semua sebagai orang percaya. Itu tuntutan saudara, itu tuntutan saya juga untuk hidup benar dan saleh. Jadi ini bukan untuk Simeon aja, bukan untuk imam aja, bukan untuk pendetanya aja, tapi untuk kita semua, saudara. Berusaha untuk hidup benar dan saleh. Sekalipun kita pernah jatuh, kita belajar untuk hidup benar kembali. Kita memperbaiki hidup ini lagi, memperbaiki kesalehan kita lagi, saudara. Ya nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa, saudara. Benar bukan untuk terlihat benar, saleh bukan hanya untuk terlihat saleh, saudara. Karena kita hidup benar dan saleh untuk menjadi teladan hidup bagi orang-orang sekeliling kita, anak, cucu, keponakan, atau siapapun itu juga. Dan memang ini adalah buah setelah kita dibenarkan oleh Sang Juru Selamat, atau setelah kita diselamatkan oleh Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus itu sendiri. Hidup di dalam ketaatan, hidup benar, hidup di dalam kesalehan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita belajar sehingga hidup kita lebih berkualitas lagi dari hari-hari yang akan datang. Yang kedua, apa yang dilakukan Simeon? Simeon selain hidupnya benar dan saleh, dia juga hidupnya berpengharapan. Terbukti dari ayat 25 dan 26 yang kita sudah baca bahwa dia sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Bahkan dikatakan Roh Kudus sudah menyatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Saudara, kita perlu sadari, Israel saat itu sedang memang menantikan seseorang yang menjadi juru selamat, yang menyelamatkan mereka, savior gitu. Israel menantikan. Kenapa? Karena dia di bawah tekanan, penindasan, penjajahan oleh Romawi, saudara. Bahkan sebelumnya juga dijajah oleh Yunani, sebelumnya oleh Persia, sebelumnya oleh Babel. Hidup mereka ditekan begitu rupa. Ya memang sih pernah merdeka sejenak doang itu oleh pimpinan Yudas dari Makabe pada saat itu. Tetapi tetap saja orang-orang ini sudah bertahun-tahun di bawah tekanan, penindasan, penjajahan. Orang-orang yang di bawah tekanan gitu ya butuh penghiburan, butuh sukacita, butuh kelepasan, butuh pembebasan, saudara. Makanya di ayat 25 dan 26 ini kan dikatakan ia menantikan penghiburan bagi Israel.
Nah, kata ini yang dimaksud dengan kata penghiburan bagi Israel adalah kelepasan Yerusalem. Ya, saudara. Kenapa? Karena memang mereka butuh penghiburan, mereka butuh kelepasan, mereka butuh kemerdekaan. Mereka ditekan begitu rupa, mereka butuh sukacita yang sejati. Lagi pula tidak heran juga di kitab para nabi, khususnya Yesaya, banyak ditulis tentang hiburkanlah umatku, atau Tuhan menghibur umatnya. Banyak kata-kata seperti itu. Dan semua itu akhirnya apa? Digenapi di saat Mesias lahir di dunia. Kedatangan Kristus Sang Mesias ke dalam dunia merupakan penghiburan ilahi. Jadi nggak heran kisah Natal ya di kitab Lukas pasal 1-2 itu dipadati dengan kisah-kisah tentang pujian, sukacita, dan masih banyak lagi lainnya saudara ya. Dan kalau kita mau merenungkan hal ini, ya, mengingat usianya Simeon yang udah lanjut, pengetahuannya tentang kedatangan Mesias, maka dia harusnya juga tahu tentang penderitaan yang dialami orang-orang Israel atau diri dia sendiri, karena dia kan orang Israel ya saudara. Tekanan-tekanan orang-orang Israel saat itu yang bertahun-tahun mengalami penindasan ataupun penjajahan saudara. Tetapi apa? Dia di tengah situasi seperti itu, apa yang dia lihat adalah penjajahan, apa yang dia lihat adalah penindasan, tetap dia menantikan seorang juru selamat saudara. Sang penghibur itu sendiri saudara. Dia masih menantikan, dia masih berharap, dia masih percaya walaupun ia melihat penjajahan, walaupun ia melihat penindasan. Karena memang pengharapan kepada pribadi yang benar membuat kita bergerak, membuat kita hidup saudara. Sama halnya seperti saya jadi teringat dengan seorang wanita yang sakit pendarahan bertahun-tahun, ya, kalau tidak salah 12 tahun, dia sakit pendarahan. Lalu kemudian di tengah banyak orang itu ada Yesus dan dia berusaha meraih jubah Yesus. Kemudian dia sembuh dikatakan di dalam Alkitab. Pengharapannya untuk mengalami kesembuhan membuat dia bergerak saudara. Pengharapan, kalau ada pengharapan di dalam diri kita, itu membuat kita bergerak, membuat kita hidup. Mengapa? Karena di dalam pengharapan ada iman. Iman itu bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, saudara. Mungkin yang dilihat Simeon saat itu adalah penindasan, penjajahan, tekanan dari banyak otoriter, saudara. Otoritas maksudnya. Pemimpin-pemimpin yang kejam pada saat itu. Tetapi dia mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pengharapan membuat dia melihat hal tersebut. Iman membuat dia melihat hal tersebut, saudara. Dan seharusnya sebagai anak Tuhan, kita bisa berharap kepada pribadi yang benar. Dan kalau kita memang berharap kepada pribadi yang benar, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus, maka apapun yang saudara lihat sekarang ini, kesulitan hidup, tekanan hidup, ekonomi yang melemah, dan masih banyak lagi lainnya, iman kita tetap bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat di depan sana, saudara. Sukacita, damai bersama dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan, saudara. Itu juga udah lebih dari cukup, saudara. Kalau saudara suatu hari nanti juga dibuat berhasil oleh Tuhan, kemudian Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan saudara, saudara perlu bersyukur. Tetapi jika tidak sekalipun, juga saudara tetap bersyukur. Mengapa? Karena pada akhirnya saudara meninggal di dalam kedamaian, di dalam Tuhan. Itu lebih dari cukup. Tetapi saya percaya Tuhan tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak mungkin Tuhan sebagai Bapa tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya yang kelaparan. Tuhan pasti akan memberkati anak-anaknya secukupnya tentunya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita memiliki relasi yang kuat, kita sadar akan hal ini dengan Bapa di sorga. Kalau kita memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, kita pasti memiliki pengharapan. Karena di dalam pengharapan sekali lagi ada iman. Iman yang membuat kita melihat sesuatu yang tidak terlihat di depan sana. Sekarang orang hanya bisa melihat kesulitan hidup, tekanan hidup, dan masih banyak hal lainnya. Tapi kalau orang percaya yang berpengharapan, kita bisa melihat sesuatu yang indah di depan sana. Amin, saudara. Saudara bisa katakan amin di rumah saudara masing-masing. Katakan dengan penuh keyakinan. Bukan karena disuruh pendetanya,
atau hamba Tuhannya. Tetapi kalau saudara benar-benar yakin, karena saudara punya Tuhan yang hidup, Bapa yang hidup. Yang ketiga, Simeon juga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Dia udah hidup benar dan saleh, dia hidup berpengharapan, dia menantikan Sang Penghibur. Dia juga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Buktinya apa? Di ayat 25, 26, 27, 25 dikatakan apa? Roh Kudus ada di atasnya. 26, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, dia nggak akan mati sebelum melihat Mesias. 27, dia datang aja tuh ke bait Allah oleh karena Roh Kudus. Dituntun sama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang kasih tahu gitu, saudara. Jadi berkali-kali kalau kita membaca bahwa Simeon itu jelas hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan saat ia datang ke bait Allah saja itu karena Roh Kudus, saudara. Nggak heran hidup Simeon itu berpengharapan. Kenapa? Karena dia memang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Dan hidup kita sebagai orang percaya seharusnya seperti Simeon, di mana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu mengikuti apa maunya Tuhan, bukan maunya diri kita sendiri. Apa maunya Tuhan? Tanya Tuhan. Dan kita paling mengerti kalau kita sudah membaca firman Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan mau ada di dalam firman Tuhan. Mengikuti apa maunya Tuhan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara. Yang keempat, maaf ya, saudara ya. Tadi kan 3. Selain hidup benar dan saleh, hidup berpengharapan, kemudian dia ada Simeon hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Yang keempat, hidup yang menerima Tuhan Yesus. Di ayat 28, pada akhirnya setelah dia hidup benar, hidup saleh, dia menanti-nantikan, dia berharap banget gitu ya, saudara, ada Sang Penghibur ini, dan dia berusaha hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka pada akhirnya dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat 28 dikatakan, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Menatang itu, saudara, itu membawa atau mengangkat di atas telapak tangan. Jadi ini kedua tangannya kayak gini. Ya, makanya kalau saudara lihat di internet gitu ya, saudara boleh googling, itu kalau ada gambaran Simeon itu kayak lagi menatang Yesus by Yesus gitu, saudara ya. Dan di dalam teks Yunani ditulis, dan ia menerima dia di lengannya dan memuji Allah serta berkata. Jadi di ayat ini waktu kata menyambut itu sebenarnya kata menerima Yesus dengan lengannya dan memuji Allah. Saudara, jadi Simeon itu tidak sedang mengambil bayi Yesus dari tangan kedua orang tuanya, yakni adalah Yusuf dan Maria. Bukan, dia tidak sedang mengambil, tetapi dia sedang menerima bayi Yesus. Dia nggak perlu usaha apapun, dia hanya perlu menerima bayi Yesus. Lalu kemudian ada kata memuji. Itu adalah tanda sukacita. Dan memang sukacita sejati datang atas kita di saat kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan lebih sukacita lagi jika kita mau mengajak orang lain untuk mengenalkan siapa Yesus itu. Saudara kita, pasangan kita mungkin, teman kita, sahabat kita, sepupu kita, atau siapapun itu yang masih belum percaya. Kenalkan dia kepada Yesus melalui hidup saudara. Kenalkan dia kepada Yesus, saudara. Karena dia hanyalah satu-satunya Sang Juru Selamat itu sendiri. Di sini jelas sekali, waktu Simeon menyambut Yesus, menerima Yesus, dia menatangnya, kemudian dia memuji. Ada sukacita, ada damai waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Bapa di sorga yang akan memelihara hidup kita. Amin, saudara. Dan yang terakhir, hidup selaras dengan rencana Tuhan. Di ayat 29 dan 30 dikatakan demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi di dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara, ungkapan di ayat itu merupakan respon Simeon sesudah dia menyaksikan bagaimana rencana Tuhan sudah digenapi di dalam hidupnya. Simeon sadar bahwa waktu kematiannya itu telah tiba, makanya dia berkata seperti itu.
permohonannya itu bukan didasarkan kepada penderitaannya, kekecewaannya, kegagalannya, atau bahkan penyakit yang serius, saudara. Bukan, saudara. Bagi Simeon, akhir hidup yang sungguh-sungguh di dalam damai sejahtera adalah tatkala rencana Tuhan sudah digenapi di dalam hidupnya dan hidup kita, saudara. Untuk itu, saudara, mari kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Yang paling mengerti rencana Tuhan di dalam hidup saudara adalah Tuhan itu sendiri. Mari ambil waktu, introspeksi, saudara. Review kembali tentang kehidupan kita di tahun 2020 ini. Udah belum kita sejalan dengan rencana Tuhan? Udah belum kita selaras dengan rencana Tuhan? Karena apapun itu, saudara, ujung-ujungnya hidup kita pasti harus berbuah, menjadi berkat, bermanfaat bagi banyak orang. Siapapun, saudara. Ada orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain atau menolong orang lain hanya dengan lewat kata-kata. Ada yang dengan lewat uangnya. Ada yang lewat dengan materi atau apa hal yang dimilikinya. Ada yang lewat kemampuannya, saudara. Dan masih banyak lagi lainnya. Apapun itu, saudara, serencana Tuhan di dalam hidup saudara pasti ujung-ujungnya menolong orang lain atau berbuah bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Karena sejak semula kita diciptakan untuk menjadi seorang penolong bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin, saudara. Tanya Tuhan, renungkanlah hal ini, saudara, sehingga hidup kita sejalan, selaras dengan rencana Tuhan. Untuk itu, sebelum kita berhenti bernafas menjelang akhir tahun ini, saya mau mengajak saudara semua untuk memiliki hidup yang lebih berkualitas di dalam Tuhan di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang nanti, ya saudara. Sehingga hidup kita memiliki hidup benar dan saleh. Walaupun mungkin ya sulit, saudara. Seringkali kita jatuh bangun. Tetapi kita mau belajar untuk tetap hidup sesuai dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau memang ada kesalahan ataupun dosa, akuilah di hadapan Tuhan, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 masih berlaku, saudara. Silakan baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Apapun dosa kita, kalau kita minta ampun, saudara, Tuhan akan mengampuni kita. Belajarlah hidup benar, belajarlah untuk hidup saleh. Lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, saudara. Semuanya. Kedua, hiduplah hidup yang berpengharapan, saudara. Seperti Simeon, saudara. Walau mungkin terlihat mustahil, yang kita lihat hanya kesulitan hidup, tekanan hidup, dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi belajarlah seperti Simeon. Walaupun dia yang melihat penindasan, penjajahan, tekanan dari pemerintah, tetap dia punya pengharapan. Dia menantikan Sang Juru Selamat. Saudara, mari kita tetap berpengharapan. Hidup berpengharapan. Karena hidup berpengharapan kepada pribadi yang benar, yaitu adalah Yesus Kristus, membuat kita bergerak ke arah yang benar. Sebagaimana wanita yang pendarahan belasan tahun itu akhirnya mengalami kesembuhan. Karena dia bergerak, dia berpengharapan, saudara. Di dalam pengharapan ada iman. Iman mampu melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat, saudara, oleh kasat mata. Yang ketiga, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, mengikuti apa maunya Tuhan, bukan lagi mengikuti egonya kita, saudara. Dan yang keempat, hidup yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena disitulah ada damai sejati, ada damai sejahtera, dan kita bisa pulang ke rumah Bapa dengan damai juga jika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika sudah, mari kita ajak orang-orang sekeliling kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, marilah kita hidup selaras sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pada akhirnya nanti, di suatu hari nanti, kita bisa rest in peace, pulang ke rumah Bapa dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua menjelang akhir tahun ini, ya Tuhan. Kau tolong, banyak tekanan sekali, banyak kesulitan hidup yang kami harus hadapi di tahun ini, terlebih lagi di tahun depan, ya Tuhan. Kau tolong, kami mungkin lemah, kami mungkin goyah, mungkin kami takut, kami cemas, ya Tuhan, dengan keadaan-keadaan yang akan datang nanti. Tetapi kami percaya kalau kami hidupnya berpengharapan, berusaha hidup seperti bagaimana Simeon hidup, ya Tuhan. Kami percaya bahwa hal yang indah akan kami dapatkan di suatu hari nanti, ya Tuhan. Entah di bumi, entah di surga. Tetapi kami percaya itu adalah kedamaian sejati. Sehingga kami bisa pulang ke rumah Bapa dengan damai. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua, ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini bisa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus-menerus menegur, mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kalau kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman yang telah ditabur tidak akan sia-sia dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Bagi saudara-saudara yang ingin mempersembahkan persembahan atau ucapan syukur, bisa memberikannya melalui layar yang tertera di layar Anda masing-masing. Dan biarlah persembahan ini, walaupun kita menikmati ibadah kita melalui online service, tetapi gereja kita, rumah kita masih tetap membutuhkan biaya. Biarlah kita memberikan ucapan syukur kita dengan sukacita, dan biarlah Tuhan yang membalas dengan berlipat ganda. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, sebelumnya kita akan mendengarkan doa syafaat, dan sebelumnya mari kita menaikkan pujian terlebih dahulu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Alat-alat pemerintah yang ada di bangsa kami, terutama untuk Bapak Presiden Pak Jokowi beserta pimpinan yang lainnya, beserta para menteri yang lainnya, Kau berikan hikmat, Kau beri marifat ya Tuhan, sehingga di dalam keadaan bangsa kami tidak baik ini, melalui tangan-tangan mereka, melalui pimpinan mereka ya Tuhan, bangsa kami boleh dipulihkan lagi. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan tetap, mata Tuhan akan tetap berada di bangsa kami, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan virus corona ya Tuhan yang semakin
belum ada obatnya ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap melindungi kami setiap anak-anak Tuhan yang bersandar berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga menolong. Biarlah Tuhan virus ini boleh berlalu dari bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang baik bagi kami semua. Tuhan punya maksud agar kami setiap anak-anak Tuhan boleh lebih lagi taat kepada Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan, dan lebih lagi berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah harapan kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan juga berkati kami. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas